Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau kita kembali pada kesempatan ini, kita akan menikmati kemurahan Tuhan dengan apa yang menjadi komitmen kita bersama, di mana ini hari yang ke-11, Rabu 1 April 2020, hari yang pertama di bulan April. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang bilang 1 April ini April Mop, banyak dengan hal-hal yang bisa bersifat tidak benar, hoax ya. Ini merupakan anggapan orang. Tapi kondisi hari ini, situasi hari ini semuanya menjadi sesuatu yang real, yang konkret, yang nyata. Bagaimana kita menghadapi segala sesuatu, segala situasi dan kondisi yang sudah diizinkan Tuhan. Baik itu kemarin, hari ini kita hadapi, bahkan mungkin juga besok dan seterusnya. Kita masih tetap ada dalam semua hal yang Tuhan bisa izinkan. Tapi puji Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita semua jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung bersyukur kalau kita tetap bisa menikmati setiap apa yang menjadi kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita kembali dengan kapsul iman kita sebagai suplemen iman yang akan menambah imunitas rohani kita supaya lebih baik, lebih sehat, dan lebih mampu untuk kita hadapi segala sesuatu yang bisa diizinkan Tuhan, yang memang kita sendiri tidak bisa hindari. Tapi kita percaya dengan kapsul iman ini, maka kita memiliki imunitas rohani yang baik, yang sehat, dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Puji Tuhan, kita ada di hari yang ke-11 Bapak Ibu sekalian, 1 April 2020. Kita sudah punya kapsul iman Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang Tuhan bisa izinkan. Ini kapsul yang pertama, dan biarlah kapsul iman ini akan menjadi suplemen rohani kita dan memberi kita secara imunitas rohani supaya kita bisa lebih kuat, kita lebih mampu menghadapi apapun. Puji Tuhan. Di dalam kapsul yang pertama ini dikatakan dalam Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Yosua pasal pertama ayat 9 ini dikatakan, ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut dan kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang pesan Tuhan kepada Yosua lewat pasal pertama ayat 9 ini menunjukkan bagaimana Yosua harus diberi satu kekuatan. Yosua kembali harus diingatkan Tuhan bahwa bagaimanapun juga apa yang Tuhan perintahkan kepada dia itu betul-betul di-backup oleh Tuhan. Ya, boleh dikatakan bahwa bagaimana Yosua mendapatkan sesuatu yang memang hanya Tuhan yang bisa melakukan itu bagi dia. Karena bagaimanapun Yosua yang akan menjadi pengganti Musa memimpin Israel untuk menuju Kanaan, ini punya tanggung jawab yang berat. Dia tahu sendiri bagaimana bangsa Israel ketika dipimpin oleh Musa merupakan bangsa yang begitu tegar tengkuk, keras kepala, suka melawan, bukan hanya kepada perintah atau instruksi Musa, tapi juga kepada perintah Tuhan. Dan ini Yosua tahu bahwa tidak mudah, tidak gampang menghadapi bangsa ini dengan satu tanggung jawab untuk membuat mereka nanti bisa masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Tapi Alkitab juga sudah menulis dengan begitu jelas bagaimana Tuhan punya satu tanggung jawab besar kepada Yosua. Sehingga memang
Tuhan yang membackup dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kata kuperintahkan kepadamu, sebagaimana Tuhan katakan kepada Yosua. Kata kuperintahkan ini dalam bahasa Ibrani memakai kata safau. Yang dimaksud dengan safau itu artinya memberikan perintah Tuhan. Artinya memang ini merupakan satu hal yang Tuhan nyatakan supaya Yosua harus mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di dalam Ulangan 12 ayat 32 dikatakan, segala yang kau perintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Nah, ini satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya kita sebagai anak Tuhan terjebak dengan satu mindset, pola pikir yang kita coba-coba untuk bereksperimen dengan perintah Tuhan. Ada kalanya kita pikir, ya kita bisa berkreatif dengan perintah Tuhan. Kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi. Ya boleh dikata secara sederhana, ya sesuai selera kita. Ada kalanya kita berpikir perintah Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kemauan kita. Nah, tentunya ini perlu diluruskan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana apa yang Tuhan nyatakan kepada Yosua, bahwa Yosua harus taat, harus betul-betul setia, tunduk dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak usah tambah, tidak usah kurang. Semua yang Tuhan nyatakan kepada Yosua itu harus dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena bagaimanapun Alkitab katakan harus Yosua lakukan dengan setia, lewat Ulangan pasal 12 ayat 32. Dan Bapak Ibu sekalian, Mazmur 119 ayat 86 katakan begini, segala perintahmu ya Tuhan dapat dipercaya. Nah, ini jelas ya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu perlu kita respon dengan satu pemahaman, dengan satu pengertian bahwa semua dapat dipercaya. Karena Tuhan bukan manusia, Dia Allah, Dia berkuasa, dan Dia juga mengasihi kita. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan itu dapat dipercaya. Makanya tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, tidak usah kita pakai sesuai dengan selera kita. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian dari Yosua 1 ayat 9 ini dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, Tuhan akan mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Kata menyertai atau mendampingi ini, terjemahan Yunani memakai satu kata yang singkat, M. Kata M ini artinya bersama-sama. Tuhan menyertai, Tuhan mendampingi, artinya Tuhan itu bersama-sama. Ya, dengan kita sebagai orang yang taat, yang setia dengan perintah-perintah Tuhan. Mazmur 78 ayat 52 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lalu Tuhan memimpin umatnya seperti kawanan domba dan menuntun mereka melalui padang gurun. Ya, puji Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan apa yang terbaik dalam hidup kita, dan Tuhan pasti menyertai kita, mendampingi kita, bersama-sama dengan kita, Tuhan itu mengambil posisi seperti gembala yang menuntun umatnya, tapi di padang gurun. Ya, tentunya kita tahu bagaimana konsekuensi dan resiko kalau kita ada di padang gurun. Sewaktu-waktu kita akan berhadapan dengan masalah-masalah yang tidak bisa kita hindari. Ada ancaman-ancaman, ada hal-hal yang berbahaya. Tapi kita tahu bagaimana Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memimpin kita. Dia bersama-sama dengan kita.
Alkitab katakan bagaimana ketika selama bangsa Israel di padang gurun 40 tahun kurang lebih, Tuhan hadir di waktu siang dengan tiang awan yang bisa melindungi mereka, yang bisa menedungi mereka, yang bisa melindungi mereka, menyertai mereka, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan di malam hari yang gelap, Tuhan seperti tiang api yang bisa mengarahkan mereka dan juga bisa membuat mereka merasa nyaman. Karena di padang gurun yang begitu dingin kalau pada malam hari. Tapi bangsa Israel dituntun Tuhan, didampingi Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan mereka seperti tiang awan dan tiang api. Bahkan Daud bilang dalam Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembala. Tuhan akan menuntun dia di padang yang berumput hijau ke air yang tenang. Maka di Mazmur 23 katakan bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud di hadapan lawannya. Artinya, ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan mendampingi kita, ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, Dia menjadi Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang bertanggung jawab, dan pasti Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, ini penting Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, supaya kita betul-betul memposisikan hidup kita sebagai orang percaya itu benar-benar di dalam ketaatan, kesembuhan kita untuk menundukkan diri ke dalam perintah-perintah Tuhan. Ya, tidak usah ditambah, tidak usah dikurang. Jangan ikut selera kita, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Ikutlah apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena Dia memposisikan pribadinya yang kudus, yang mulia, yang maha kuasa itu, yang memiliki segala-galanya di dalam hidup kita, itu betul-betul untuk membimbing kita. Dia mau menyertai kita, Dia mau bersama-sama dengan kita. Dan itulah Allah kita. Dialah Gembala Agung yang pasti menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita punya kapsul yang kedua, ya. Dan kapsul yang kedua ini ditulis dari Amsal pasal 3, kitab Amsal pasal 3 ayat 11 dan ayat 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Haleluya. Ini satu hikmat, tentunya satu firman yang perlu direspon dengan bijaksana, karena bagaimanapun Tuhan itu Allah yang betul-betul menjadikan kita anak-anaknya, dan tentunya sebagai Allah, sebagai Bapa, Tuhan punya kerinduan supaya anak-anaknya ini hidup sesuai dengan rencananya, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan tentunya. Makanya lewat Amsal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari kitab Amsal pasal 3 ayat 11 dikatakan ada kata didikan di sini. Ya, apa yang dimaksud dengan didikan Tuhan? Ibrani dalam penerjemahannya memakai kata musaur. Kata musaur ini di dalam Dictionary of Bible itu dikatakan it's about discipline, instruction, and correction. Ya, jadi yang dimaksud dengan didikan ini atau musaur ini, ya dalam Dictionary of Bible dikatakan it's about discipline, instruction, and correction. Ya, jadi ini didikan Tuhan itu menyangkut disiplin kita, instruksi yang Tuhan memang mau berikan, dan satu koreksi supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang menjadi pemahaman kita dari Ibrani, ya,
penulisan dalam terjemahan Ibrani, Bapak Ibu sekalian, itu juga memakai kata yauzar. Ya, yang dimaksud dengan yauzar ini adalah satu pengajaran yang keras untuk memberi peringatan. Itulah didikan. Ya, jadi ketika itu menyangkut apa yang kita harus didisiplinkan oleh Tuhan lewat instruksi Tuhan, atau kita harus dikoreksi oleh Tuhan supaya kita ada di jalan-jalan Tuhan, bahkan itu bisa mengajar kita dengan keras, ya, untuk mendisiplinkan kita. Bahkan itu juga bisa memberi kita peringatan, karena memang Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menolak didikan ini, ya. Jadi kalau dipakai satu definisi yang sederhana, kata didikan di dalam Amsal 3 ayat 11 ini bisa dikatakan kita ini mendapatkan instruksi, ya, dari Tuhan, dan Tuhan bisa lakukan itu dengan menyatakan satu koreksi bagi kita supaya membuat kita bisa disiplin. Agar apa? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita disiplin, kita betul-betul ikut sebagaimana apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki. Ayub 5 ayat 17-9 begini, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Haleluya. Berbahagialah orang yang menerima didikan Tuhan ketika dia mendapatkan apa yang harus menjadi satu pengejaran dari Tuhan, ya, di mana Tuhan buat mungkin dengan cara Tuhan, dan ada kalanya kita anggap itu terlalu keras, tapi itu untuk kebaikan kita, karena Tuhan mendidik kita untuk mengkoreksi kalau kita salah, untuk mendisiplinkan supaya kita ada di jalan yang benar, dan juga itu mampu untuk membuat kita menjadi orang-orang yang dikasihi Dia. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita hidup di dalam didikan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal 3 ayat 12 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Tuhan menghajar orang yang dicintainya. Apa maksud kata menghajar atau memberi ajaran dalam terjemahan umum Amsal 3 ayat 12? Ya. Dalam terjemahan Yunani memakai kata yaukah. Yang dimaksud dengan yaukah adalah berterus terang untuk menegur, yang punya tujuan untuk membela kita. Artinya, ketika Tuhan menghajar kita, ya, Tuhan memberi ajarannya kepada orang yang dicintainya, itu tujuannya supaya apa? Tuhan mau berterus terang untuk menegur agar kita ini dibela oleh Tuhan. Nah, inilah cara Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia adalah pembela kita. Ya. Jadi jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, mari, ya, kita jangan menjadi orang yang terlalu sensitif dengan perintah-perintah Tuhan, ya. Kita jangan menjadi orang yang terlalu punya bargaining, yang jual mahal, ya, dengan apa yang Tuhan mau katakan. Kita lihat, sejauh Tuhan mengasihi kita, berarti di situ juga ada didikan-didikan dan pengajaran-pengajaran Tuhan. Kitab Amsal berkata di ujung cambuk itu ada emas. Artinya, pengajaran-pengajaran Tuhan yang menegur kita secara langsung, bahkan itu tujuannya untuk membela kita. Tuhan tidak punya kepentingan apa-apa. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah maha besar, Dia yang mempunyai segala-galanya. Ada sekian miliar manusia di dunia ini yang bisa Tuhan lihat. Tapi kalau Tuhan mau menegur kita, mendidik kita, itu tujuannya karena Tuhan mau membela kita. Nah, ini bersyukur Bapak Ibu sekalian, ya. Karena Ibrani 12 ayat 10 katakan, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Haleluya. Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Wahyu 3:19 katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah dari dosa-dosamu.
Itu tujuan Tuhan. Ya, jadi di kapsul yang kedua ini sebagai suplemen iman kita di hari yang ke-11 tanggal 1 April 2020, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Bagaimanapun juga Tuhan adalah Allah yang menjadi Bapa, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, sehingga Dia mau kita ada di jalan-jalannya. Puji Tuhan. Di dalam kapsul yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi suplemen iman kita, ya, ini bisa kita baca dari Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Puji Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering, dan aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Haleluya. Inilah kerinduan Tuhan. Lewat Yesaya 58 ayat 11, jelas Tuhan mau bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang diberkati, yang menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi tentunya kita juga harus mengerti, ya, bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang kita bisa berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya. Dari Yesaya 58 ayat 11 dikatakan bagaimana Tuhan membaharui atau menjaga kita, ya, bahwa Dia akan membaharui atau menjaga kita, ya, supaya kita tetap punya kekuatan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan supaya kamu tetap sehat dan kuat. Ya, kata membaharui atau kata menjaga dalam terjemahan Ibrani memakai kata kaulats. Yang dimaksud dengan kaulats itu adalah mempersenjatai. Artinya, Tuhan ingin kita betul-betul mendapatkan kesempatan, ya, bagaimana kita dipersenjatai dengan kekuatannya yang membuat seperti dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari Yesaya 58 ayat 11, di mana kita tetap sehat dan kuat. Yesaya 45 ayat 5 katakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah yang mempersenjatai engkau. Bapak Ibu sekalian, ya, banyak negara di dunia mempersiapkan kekuatan militernya dengan senjata-senjata pamungkas. Ya, ada yang berhulu nuklir, ada yang punya kemampuan jelajah secara balistik dengan begitu luar biasa, punya ledakan-ledakan yang sifatnya itu begitu high explosive, ya, karena supaya kekuatan suatu negara, suatu bangsa akan dilihat dengan kemampuan mempersenjatai kekuatan militer mereka seperti apa. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada kekuatan militer manapun yang bisa hadapi virus COVID-19. Ya, tidak ada senjata nuklir manapun yang bisa melawan apa yang menjadi ancaman virus COVID-19. Tidak ada. Di belahan dunia manapun, ya, negara mana itu, mulai dari China, Amerika, ya, negara-negara Eropa, Italia, Spanyol, negara-negara besar manapun termasuk Indonesia, kita boleh, dunia boleh mempersenjatai dirinya dengan kekuatan militer yang hebat. Tapi kalau apa yang sudah Tuhan izinkan seperti hari-hari ini, tidak ada satu kemampuan militer dengan senjata secanggih apapun yang bisa menghadapi virus COVID-19. Tapi kita bersyukur, kita dipersenjatai Tuhan. Sebagaimana dikatakan Yesaya 58 ayat 11, apalagi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari,
Tuhan akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Ya, kita dipersenjatai supaya kita tetap sehat dan kuat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, di hari yang ke-11, Rabu 1 April 2020, kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan bawa kita sampai hari ini. Percayalah, dengan apa yang menjadi kapsul iman ini, menjadi suplemen iman untuk menambah imunitas rohani kita, supaya lebih baik, lebih sehat, dan kita lebih mampu untuk menghadapi apapun. Karena Tuhan adalah Allah, Dia berkuasa, dan Dia posisikan pribadinya itu sebagai Bapa yang mengasihi kita, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai Allah dan Bapa pasti akan membawa kita kepada kemenangan. Yakinlah, itu cara Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari saya akan berdoa untuk kita semua, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, atau bahkan dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersepakat berharap kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung maupun dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tolong, biarlah berkat-berkat Allah mengalir berlimpah-limpah, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita mengalir dalam hidup mereka. Keberhasilan, kesuksesan, semua yang terbaik, yang luar biasa Tuhan akan nyatakan. Setiap keluarga, rumah tangga jemaat-Mu diberkati dengan kerukunan, keharmonisan, kebahagiaan, dan semua hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa sekali lagi, diberkati Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami Republik Indonesia, mulai dari tingkat pusat di Jakarta bahkan secara nasional. Begitu juga Tuhan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan terlebih khusus di Kota Bitung. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan tolong supaya segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, yang sudah diprogramkan, semuanya Tuhan dalam menghadapi ancaman virus COVID-19, semua Tuhan tolong beri hikmat, akal budi, beri kemampuan ekstra supaya dalam menghadapi semua ancaman ini, kami percaya penyertaan Tuhanlah yang terbaik. Penyertaan Tuhanlah yang akan memungkinkan segala sesuatu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan dari interdenominasi gereja dimanapun berada. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesanggupan, terus bersabar, terus taat, dan mau melakukan hal-hal yang memuliakan Allah, supaya segala sesuatu yang dihadapi dan dialami, semua tujuannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan, dimanapun berada Tuhan tolong, di seluruh NKRI ini, biar Tuhan berkati dengan kesejahteraan, berkati dengan perlindungan kesehatan, berkati dengan proteksi-proteksi yang Tuhan izinkan, supaya terhindar dari apapun yang menjadi ancaman COVID-19. Bahkan dimanapun masyarakat Indonesia berada, semua mendapatkan kehidupan yang sejahtera, yang aman, yang nyaman, yang semuanya boleh membawa Indonesia selalu bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan membawa doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang pasti menolong kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, biarlah kiranya apa yang sudah menjadi kapsul iman kita, ya, sebagai suplemen iman kita yang akan menambah dan memberi imunitas rohani kita untuk lebih baik, lebih sehat, dan biarlah ini akan terus, ya, untuk memberi kita semangat di dalam menghadapi apapun. Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa menyampaikan dan menghimbau kepada kita semua jemaat Divine of Holy Spirit, Holy Spirit Church, ya, yang ada dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa menyampaikan tetap untuk setia dengan Tuhan, ya, bersabar dengan apa yang sudah diizinkan Tuhan, lakukan hal-hal yang bertanggung jawab, ya, apapun itu yang Tuhan percayakan, baik di tengah-tengah keluarga kita,
begitu juga untuk bekerja, kita sekolah, kuliah, kita menjalankan profesi kita masing-masing dengan semua apa saja yang Tuhan percayakan. Saya mau katakan, tetap lakukan dengan kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab. Terlebih daripada itu, lakukanlah untuk Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya dan Ibu Gembala tetap berdoa untuk menopang dan membawa kita untuk terus ada dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, karena hanya Yesus Tuhan Allah kita, Bapa yang baik, yang pasti menolong kita semua. Haleluya.